Hello, everyone. Hello, my students. Good morning, everybody. Yeah, how are you this morning? I hope you are fine. Yeah, keep spirit and you ready to join my subject this morning. All right, we continue our subject. This morning we talk about English subject. Ya, kita akan belajar bahasa Inggris. Ya, silakan dipersiapkan bukunya. Ya, please prepare your book, your pen, and I ask you to join my subject this morning. Okay. Uh, Before we continue our material, yeah, I will give you um, the title of our material. Yeah, about chapter 2, opinions and thought. Ya, opinion and thought. What's the meaning opinion? Ya, opinion artinya saran. Nah, thought artinya sesuatu yang dipikirkan. Ya, saran dan sesuatu yang dipikirkan. Okay, before I explain you our material, I will explain you the goals of material tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunanya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I purpose, I in my opinion. Berikutnya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan, memberi, meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, dengan memperhatikan unsur sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Oke, itulah tentang kompetensi dasar, base of competence. Sekarang kita masuk pada materi. With partner read the conversation text given. This is the conversation between Siti and Jane. Siti and Jane, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Kata Siti, why are you look so sad? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. People like to exaggerate things. Bullying as so is not big deal. No, I don't think so. Bullying is a prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I am of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior. No one should have that kind power. Hey, stop! You are getting too serious. Yes, you should be serious about it as well. I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. If you condone bullying in any way, shape, or form, it means you are taking part in the whether it is directly or indirectly by staying silent. Apa arti dari percakapan mereka? Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka membicarakan tentang bullying. Bullying itu artinya suatu tindakan, kalau boleh kita katakan itu sebuah tindakan kriminal yang melecehkan seseorang. Itu bullying. Ini sering terjadi di sekolah atau anak-anak yang sering dicemooh. Jadi sering dibully dan itu sebuah tindakan yang bisa membuat seseorang tidak percaya diri dan bisa membuat seseorang merasa sedih akan keadaan dirinya. Jadi kalau boleh saya katakan bullying adalah tindakan yang paling tidak terpuji.
di sekolah. Jadi untuk anak-anak kami, ya jangan sering melakukan tindakan bullying ini. Tindakan bullying ini membuat orang sedih dan membuat orang bisa depresi. Jadi kalau bisa teman-teman itu harus kita memberikan semangat. Katanya di situ, what are they look so sad? Mereka itu kenapa kamu kelihatan sangat sedih? Katanya, I was reading an opinion article on bullying. It make extremely sad. Ya, saya sedang membaca artikel opini tentang bullying dan itu membuat saya sangat sedih. People like to exaggerate things. Orang suka melebih-lebihkan sesuatu. Bullying adalah bukan masalah besar, bukan masalah yang serius. Katanya, no, I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. Bullying ini katanya lazim atau umum di kehidupan sosial kita. It is important, sangat penting bagi seseorang untuk memperhatikan ini karena ini sebuah tindakan jahat di dalam masyarakat, tindakan yang sangat jahat. Katanya, I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. Little bit teasing, ini adalah sebuah ejekan yang tidak terlalu serius, yang kecil dan kurasa ini bisa diterima, acceptable. Katanya, I'm of the opinion that no one has any right to harass. Menurut pendapat saya, ya ini membuat orang ya merasa terusik. Ya, itu harass merasa terusik dan membuat orang merasa inferior. Maksudnya inferior ini merasa rendah. Ya, merasa rendah. No one have the kind of power. Setiap orang itu mereka memiliki sebuah power. Power itu artinya sebuah kekuatan. Hey, stop. You are getting so serious. Hey, stop. Kamu itu kelihatan sangat serius sekali. Katanya, yes. Iya, kamu seharusnya serius tentang ini. You would like to point out the bullying is everyone's problem and responsibility. Ya, kamu seharusnya point out, menunjukkan bahwa bullying itu adalah masalah semua orang dan ini merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab setiap orang. If you condone atau jika Anda membiarkan bullying ini terjadi bagaimanapun bentuknya, itu artinya Anda telah mengambil bagian di sini. Apakah ini secara langsung atau secara tidak langsung dengan tetap tenang. Itulah percakapan mereka. Kita lanjut. Dari percakapan tadi, ya, I have translate the conversation and I've explained you. Now I ask you, please you answer the questions number 1 until number 4. And now I will translate the question to other too easy to do the task. Ya, saya akan menerjemahkan pertanyaannya biar mempermudah anak-anak kami untuk mengerjakannya. Discuss these questions with your partner. What's happening between Siti and Jay? Number 2, what kind of the conversation are they having? Number 3, whom do you agree with, Jane or Siti, and why? Number 4, have you witnessed bullying? Describe how you feel. Nomor 1, what is happening between Siti and Jane? Apa yang terjadi antara Siti dengan Jane? Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang sedang mereka bicarakan? Number 2, what kind of conversation are they having? Ini jenis pertanyaan apa yang percakapan apa yang mereka lakukan ini? Berarti percakapannya tentang adu argumen, memberikan saran. Number 3, whom you agree? Siapa yang kamu setujui? Atau kepada siapa kamu berpihak sesuai pendapatnya, atau antara Jane dengan Siti. Kalau Jane, why? Kalau Siti, why? And number 4, have you ever witnessed bullying? Describe how you feel. Maksudnya, apakah Anda telah menyaksikan bullying? Sekarang gambarkan. Apakah Anda pernah melihat orang yang sedang dibully? Ya, coba gambarkan bagaimana perasaanmu. Atau apakah Anda pernah dibully?
Nah, coba gambarkan bagaimana perasaan. Bukan digambarkan dengan melukis ya, tapi describe with your word. Digambarkan dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Oke, itulah materi pertama. We continue the next material. Di sini penjelasan. Opinions. Our opinions is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Nah, katanya sebuah pendapat atau opini itu adalah cara bagaimana kamu merasakan atau berpikir tentang sesuatu. Nah, itu opini. Berarti salah satu cara untuk berpikir atau merasakan sesuatu. Nah, berarti setelah kita berpikir, setelah kita merasakan, baru kita ungkapkan melalui kata-kata. Itulah opinion. Our opinion about something or someone it based our perspective. Nah, pendapat kita adalah sesuatu yang ada menurut perspektif. Perspektif itu artinya cara pandang atau cara berpikir individu. Ya, itu opini seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan perspektif atau cara pandang. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reason or an example to support our opinion. Pada saat kita memberikan atau mengungkapkan sebuah opini, ya, ketika kita memberikan opini, itu sangat penting kita memberikan sebuah contoh atau sebuah alasan yang mendukung opini tersebut. Nah, itu dia. Kita lanjut. Di sini ada percakapan. Here there is conversation. Ya, ini saling memberikan pendapat. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Katanya saya suka film Harry Potter. Anda tahu film Harry Potter? Ya, kurasa Harry Potter ini sangat familiar ya untuk anak-anak sekolah. Dan kurasa film Harry Potter itu salah satu film yang disukai oleh anak-anak remaja. Ya, saya suka film Harry Potter karena itu magicnya itu begitu nyata. Nah, katanya saya tidak setuju dengan kamu. Film Harry Potter itu dinilai terlalu tinggi. Terlalu tinggi katanya. Ya, nilainya terlalu tinggi. Yang kedua, I like playing tag because it is so much fun. I don't like playing tag because people end up fighting. Katanya saya suka bermain kartu. Playing tag. Tag itu artinya bermain kartu. Karena itu sangat menyenangkan, sangat membuat kita fun, lucu. Katanya saya tidak suka bermain kartu karena pada akhirnya orang akan berkelahi. Betul itu ya, berkelahi. Oke, kita lanjut. In my opinion, government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with you. You are saying, but you ever thought that building tall tower provide work for unemployed people? Nah, katanya, menurut pendapat saya, pemerintah itu seharusnya menyediakan sarana, untuk orang-orang yang diberikan hak utama dalam hal pembangunan tower ini. Anda tahu tower yang tinggi, itu untuk pemancar. Katanya, I agree with you, saya setuju dengan Anda. What you are saying, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Tetapi apakah kamu berpikir, mengira bahwa dengan membangun tower yang tinggi itu dapat menyediakan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak ada pekerjaan? Berarti dengan kita membangun itu, ya, maka bisa menampung para karyawan atau orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Oke. Di sini let's look at the sentence structure to express opinion. Ini salah satu contoh kalimat untuk mengungkapkan sebuah opinion. Di sini subject, verb and object. Subject itu awal kalimat, verb kata kerja, dan objek adalah akhir daripada kalimat merupakan objek. Katanya, I agree with you.
you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Itu memberikan sebuah opinion. We believe this is not the right way to handle things. Ya, kami percaya bahwa ini bukan cara yang benar untuk menangani masalah ini. Berikutnya, I reckon this could be right consider the reason you have provide. Ya, di sini saya beranggapan bahwa ini bisa merupakan sebuah pertimbangan atau alasan yang telah kamu sediakan. Oke, kita lanjut. I agree with that. I think look at it from this perspective. Saya setuju dan saya tidak melihat itu dari cara berpikir Anda. Yang berikutnya, I doubt that this is possible. Saya ragu ini bisa mungkin terjadi. Saya ragu ini. We assume you are based on the issue. Ya, saya berasumsi bahwa Anda kemungkinan akan terlibat tentang isu ini. Berikutnya, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan Anda. I think you are mistaken. Saya pikir Anda salah. Dan berikutnya, I think so too. Saya berpikir demikian. Nah, oke. Itu dulu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Dan di sini ada beberapa kosakata yang perlu Anda pahami. Kita masuk dulu beberapa kosakata tadi ya, yang menurut saya agak asing untuk Anda, baru Anda dengarkan. Kosakatanya di situ exaggerates. Di situ exaggerates artinya melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan itu salah satu kosakata yang perlu Anda hafal. Yang kedua, prevalent. Ya, prevalence artinya umum atau lazim. Umum atau lazim. Teasing artinya mengejek atau menyindir. Itu yang perlu Anda hafal. Harass. Ya, harass artinya mengganggu atau mengusik. Mengganggu atau mengusik. Inferior artinya rendahan. Rendah, orang yang merasa rendah. Berikutnya, tidak di sini. Ya, witnesses. Witnesses artinya menyaksikan atau mengalami. Mana yang apa di sini lagi? Ya, overrates. Ya, overrates artinya melebih-lebihkan. Melebihkan atau dinilai terlalu tinggi. Berikutnya tag. Ya, playing tag artinya bermain kartu. Tag juga bisa artinya menandai ya. Menandai. Lanjut. Ya, sustenance. Ya, sustenance artinya makanan atau rezeki. Ya, privilege. Privilege artinya diberi hak istimewa. Berarti unemployed people artinya orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Oke. Itu saja dulu beberapa vocabulary. Dan that's all our meeting today. And I hope my student keep spirit, and I hope you join my subject. Ya, saya harap anak-anak kami tetap semangat belajarnya, tetap mengikuti pembelajaran. Ya, walaupun kita berada pada situasi pandemi COVID-19, ya, maka anak-anak kami tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya, COVID-19 tidak pernah walaupun dia mengganggu kita dalam hal pembelajaran, tapi kami tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, tetap memberikan ilmu, dan kami harapkan anak kami tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke, demikian
pertemuan kita untuk pagi ini. Yeah, that's all our meeting this morning, and see you in the next meeting. Good morning and goodbye.